Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan membuat game Tappy Plane dengan Scratch ya, yaitu menampilkan tombol start dan petunjuk permainan ketika program pertama kali dijalankan. Video sebelumnya yang membahas tentang hitungan mundur sebelum permainan dimulai dapat ditonton lewat link yang disertakan di pojok kanan atas. Ayo kita mulai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Pertama-tama kita gandakan terlebih dahulu tombol restart ini ya, sprite dengan nama tombol restart. Kita klik, kemudian kita klik kanan, duplicate ya, dan di sini akan dibuat sprite baru, sprite dari duplikat dari tombol restart. Ini dinamakan tombol restart 2 ya secara otomatis. Nah, ini untuk namanya akan kita ganti terlebih dahulu, misalkan dengan nama tombol start. Kemudian kita menuju ke bagian kostum, karena di sini kita hanya memerlukan satu kostum ya, yaitu yang berwarna emas atau kuning ini. Maka untuk kostum yang berwarna abu-abu ini kita hapus. Kita klik, kemudian kita hapus. Kemudian kita menuju ke kodenya. Sebelum menuju ke kodenya ini ya, posisinya ini. Oh ini untuk teksnya ini masih tulisannya masih restart. Ini kita ganti ya. Kita klik ganda, kemudian kita ganti dengan tulisan start. Tulisan start ya. Tulisan start, kemudian kita klik tombol panah ini, kemudian kita letakkan di bagian tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini. Setelah itu posisi sprite-nya ini kita letakkan di X-nya itu adalah 0, kemudian Z-nya ini sama ya, posisinya sama dengan yang tombol restart. Di sini 0, Z-nya negatif 60, maka di sini juga sama ya, 0 negatif 60 untuk Y-nya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita menuju ke kodenya. Untuk kodenya ini kita modifikasi ya. Kodenya kita modifikasi. Pada waktu bendera hijau ini diklik, ya pergi ke X0 Z negatif 60. Di sini tidak disembunyikan ya, tetapi dimunculkan. Ini kita ganti bahasa Indonesia terlebih dahulu, bahasa Indonesia. Kemudian yang sembunyikan ini kita hapus, kita ganti dengan tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi pada waktu pertama kali dijalankan ya ditampilkan dulu tombol startnya ya, tombol startnya. Ini pastikan tombol start ya yang dikliknya. Kemudian ketika aku menerima kalah, ini sudah tidak dipakai lagi ya untuk di tombol start, karena ini kan untuk tombol restart ya. Jadi pada waktu program pertama kali dijalankan, ini yang ditampilkan itu adalah tombol startnya itu ya. Jadi ini kita hapus. Kemudian ketika sprite ini diklik, nah ini tidak menggunakan kostum lagi karena kostumnya hanya satu ya di sini ya. Maka di sini jikanya ini kita turunkan, ini kita keluarkan, siarkan, tampilkan, hitung mundur. Ya, ini tidak dipakai lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk papannya ini ya. Untuk papannya ini pada waktu atau ketika ini kita perbesar dulu ya. Kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Ketika bendera hijau ini diklik, maka ya pergi ke X0 Z negatif 35. Ini tidak disembunyikan, tetapi langsung ditampilkan ya. Tetapi langsung ditampilkan. Kita menuju ke tampilan, kemudian ini kita tampilkan
Nah, seperti ini. Kita tampilkan langsung. Setelah itu kita buat satu sprite lagi ya. Pilih sprite, ini kita lukis ya, kita lukis. Kemudian kita buat di sini teks yang bunyinya itu seperti ini. Teksnya itu, kalimatnya itu seperti ini. Kalimatnya itu adalah klik mouse atau tekan tombol spasi untuk di bawahnya ya, kita enter untuk mengendalikan pesawat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini teksnya ini sprite-nya terlalu besar, kita klik, kemudian tekan tombol kontrol, tahan, kemudian dari pojok ini kita geser ke kiri atas ya, seperti ini, atau geser saja ke kiri juga bisa langsung ya, ke kiri, supaya proporsi dari tinggi dan lebarnya itu tetap sama atau seimbang. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita atur untuk X-nya ini adalah 0, untuk Y-nya kira-kira kita letakkan di koordinat 0 gimana? Kurang turun ya. Kita kasih negatif 15. Negatif 15. Nah, pas di sini ya. Kemudian kita menuju ke kodenya. Ke kodenya pada saat ya kejadian ketika bendera hijau diklik, maka dia akan kita letakkan sprite-nya yang ini ya. Oh, ini sprite-nya masih namanya masih sprite 1, kita ganti ya. Kita ganti petunjuk ya, gitu aja. Petunjuk, kemudian gerakan pergi ke X0 Y negatif 15 sama seperti yang ini tadi. Kemudian tampilkan di sini, kita langsung tampilkan ya, tampilkan bukan tombol ya, ini kan sprite petunjuk ya, sprite petunjuk, tampilkan ya, seperti itu. Kemudian kapan dia akan dihilangkan? Dia akan dihilangkan ketika menerima, nah ini menerima, kita lihat di tombol start ya. Di tombol start ini ketika aku menerima tampilkan hitung mundur, maka sembunyikan. Sama juga untuk yang sprite petunjuk ya. Sprite petunjuk itu akan dihilangkan ketika dia menerima broadcast atau pesan ya. Ketika aku menerima pesan tampilkan hitung mundur ya. Kemudian di sini disembunyikan ya, seperti ini. Kita coba dulu. Kalau ini kita run, nah seperti ini. Kita run seperti ini. Ya, kita hentikan terlebih dahulu. Sekarang kita posisikan pesawatnya. Kita posisikan pesawatnya. Kalau ini tadi kita run kan sudah muncul ini, ya, sudah muncul. Ya. Sekarang kita posisikan pesawatnya ini ada di mana ini kira-kira pesawatnya. Kita klik sprite pesawat ya. Klik sprite pesawat. Ketika bendera hijau diklik, nah posisi pesawatnya ini bukan posisi pesawat mula-mula, tetapi ada di mana ini? Ada di ya ini. Seperti pada saat dia game over atau kalah. Ya, yang ini ya, kita copy, klik kanan, gandakan, kita bawa ke atas, kita letakkan di yang bendera hijau tadi. Nah, sini, ini kita perbesar ya. Oh, kita undo dulu. Ini kita minimize, kemudian kita letakkan di atas. Ini ya, bendera hijau ini. Tetapi di sini katakan ini ya, yang katakan ini kita hilangkan ya. Yang katakan ini kita hilangkan, kemudian kita gabungkan lagi. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian yang ini ya, ketika bendera hijau ini diklik, langsung kendali pesawat ini kita hapus ya.
Kenapa? Karena ini nanti akan kendali pesawat itu akan berfungsi ketika tombol start itu dimulai, diklik ya. Tombol start itu diklik ya. Ketika tombol start itu diklik, maka yang pertama dia akan membroadcast untuk menampilkan hitungan mundur ya, hitungan mundur. Kemudian aset-aset yang di sini akan dihilangkan ya, pesawat, kemudian papan, kemudian klik mouse tekan atau petunjuknya ini juga dihilangkan, kemudian tombolnya start juga dihilangkan, kemudian hitung mundur. Baru setelah hitung mundur selesai, dari hitung mundur itu kan menyiarkan ini ya, menyiarkan mulai ya. Ini bukan mulai dan tunggu ya, ini kita ganti siarkan mulai. Nah, pada saat siarkan mulai di pesawat baru dia bisa dikendalikan ya, kendali pesawat. Nah, seperti itu. Coba ini kita coba dulu, kita run. Nah, di sini ada tuh, ini pesawatnya kok masih turun ya. Pesawatnya kok masih turun. Coba kita, oh ini kendalinya ya, kendalinya masih ada ini tadi ya, ketika bendera hijau diklik ini masih ada kendali pesawat, ini kita hilangkan. Kemudian coba kita run lagi. Nah, sekarang seperti ini. Ketika diklik get ready, nah seperti ini. Cuma ini ada yang aneh ya, masih ada yang aneh. Yang aneh apa? Yang aneh itu ketika di bendera hijau ini diklik, di sini masih sudah ada ininya, sudah ada rintangan sama bintangnya. Ini kita modifikasi dulu programnya untuk sprite rintangan dan bintang agar ya menunggu start ini diklik baru nanti akan dibuat ini rintangan dan bintangnya. Kita menuju ke bagian rintangan terlebih dahulu. Untuk di bagian rintangan di sini membuat rintangan ketika bendera hijau ini diklik ini kita hapus. Nah, kita hapus. Demikian juga. Nah, dibuatnya kapan? Ya dibuatnya ketika menerima mulai baru dibuat ya. Kemudian untuk yang bintang juga begitu. Ketika bendera hijau ini diklik, membuat bintang ini kita hapus. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Kita jalankan. Nah, sekarang kan nggak ada di sini. Belum ada ya, belum ada. Menunggu tombol startnya ini diklik. Nah, ketika tombol startnya ini diklik, maka akan dibuat. Ya, ini get ready dulu ya. Hitung mundur terlebih dahulu. Hitung mundur. Setelah hitung mundur, nah baru dibuat. Nah, dibuat rintangan dan bintangnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian untuk inisiasi masih di sprite pesawat ya, masih di sprite pesawat. Kita menuju ke sprite pesawat. Kemudian untuk inisiasi ini, variabel skor kecepatan gravitasi ini tidak kita letakkan di bagian kendali pesawat, tetapi kita letakkan di bagian, sebentar, ini kita pisah. Ini kita letakkan di bagian ini, mulai ya. Di bagian blok ketika aku menerima mulai, ketika aku menerima mulai. Nah, ini kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Kenapa? Ya, pada saat ketika aku menerima mulai, maka ya sebelum permainan itu dimulai, ya skor kecepatan gravitasi itu diatur dulu nilainya seperti ini supaya nanti skornya itu berubah menjadi 0 dulu lagi ya sebelum permainan itu dimulai ya, diubah menjadi 0 dulu. Demikian juga untuk yang bendera hijau ini diklik juga begitu ya, karena ketika aku menerima mulai ini ya digunakan di tombol start dan di tombol restart ya. Bisa juga ini kita letakkan di sini, kita copy, gandakan, kemudian ini kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian akan kita coba programnya lagi. Ya, bendera hijau kita klik,
ini kita maximize ya, kita maximize. Bendera hijau kita klik restart. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita mulai. Pada saat nabrak, nah gitu, game over. Skornya itu diberitakan di sini tadi. Kemudian kita klik tombol restart, kita tunggu. Nah, ini dihitung mundur dulu. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita coba lagi ya. Ini skornya 45, 55. Kita tabrakkan. Pada saat ini kita hentikan. Kemudian kita run lagi. Nah, di sini kan skornya jadi 0 lagi ya. Skornya jadi 0 lagi. Karena apa? Karena ya inisiasi dari variabel skornya tadi itu kita letakkan di bagian ketika bendera hijau itu diklik ya. Jadi 0 lagi. Kalau ini kita klik start. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Coba ini kita coba melewati beberapa rintangan ya. Kemudian kita tabrakkan ya. Kita tabrakkan. Nah, ini skor kamu 65. Ketika tombol restart diklik, maka di sini nanti skornya dimulai dari 0 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kan skornya 0 lagi di sini. Nolnya skor lagi. Nah, skornya 0 lagi itu efek dari ya ini. Ketika aku menerima mulai. Nah, ini kan atur skornya ke 0. Nah, seperti itu. Kita coba sekali lagi. Klik bendera hijau. Kemudian klik start. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Restart, klik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Kalau tadi misalkan angka satunya itu dinilai tampilannya terlalu cepat, itu bisa kita kasih waktu ya, bisa kita tambahi waktu. Ini kan, nah angka satunya itu kan terlalu cepat ya di situ. Angka satunya itu terlalu cepat. Ini bisa kita menuju ke sprite bagian hitung mundur. Nah di sini ya, di bagian ini ulangi 4 kali ini kostum berikutnya ini kan ya pada suatu saat akan sampai ke kostum yang terakhir ya. Kostum yang terakhir ini, satu ini. Nah itu sebelum disembunyikan ini kita kasih waktu. Kejadian ya, kontrol. Kemudian menunggu waktunya itu 1 detik lah kira-kira. 1 detik. Oke, sekarang kita coba start. 1 detik ya. Nah, tampilannya angka 1 tidak terlalu cepat sekarang. Sekarang nanti kita coba di bagian restartnya ya. Di bagian restartnya. Di bagian restart. Kita tabrakkan. Oke, bagian restart. Klik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Menunggu 1 detik dulu. Jadi tidak terlalu cepat ya hilangnya angka satunya itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini ya. Video tentang bagaimana menambahkan tombol start dan petunjuk sebelum permainan dimulai atau pada saat bendera hijau diklik atau pada saat pertama kali program dijalankan.
Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.